Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ketua Yayasan yang juga adalah tokoh di Sulawesi Selatan, Bapak Prof. Basri Hasanuddin, yang kita hormati bersama Bapak Imam, Bapak Dr. Muhammad, Bapak Staf Ahli, Kesra, dan seluruh hadirin sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berjalan di atas tuntunannya dan hingga akhir kelak nanti, amin. Baik, pertama-tama tentu kita tadi mendengarkan semuanya, dan alhamdulillah satu kesyukuran bersama. Yang paling kita kesyukuran pada tahun ini sudah kita dapat melaksanakan salat tarawih bersama. Rindu dengan tarawih kan? Alhamdulillah. Untuk saya kencang-kencangi dari awal, pergi bikin salat tarawih karena bisa di Jumatan. Ya. Kenapa? Karena pada prinsipnya ini bulan-bulan kemuliaan datangnya setahun sekali. Dan kemudian kita juga insya Allah menjaga protokol kesehatan dengan baik, dan juga tentu masyarakat kita juga sudah rindu. Setahun yang lalu dilarang tarawih, ya. Juga lebaran di rumah, yang susah bagi kita ini karena kita harus jadi imam. Ya, saya sendiri jadi imam. Jadi saya imam kemarin, saya tidak mau ambil surat pendek, surat-surat pendek, saya ambil surat besar, Quran besar, dan saya baca langsung. Saya taruh di depan saya ini Qurannya. Kenapa? Karena kalau saya baca surat-surat juz 30, surat-surat pendek, anak saya selalu protes. Kalau selesai sholat, dia langsung melapor sama uminya, "Mi, salah tadi lagi bacanya Abi, tidak benar cara pelafalannya, marahnya tidak bagus." Akhirnya terakhir anak saya protes, "Abi, baca saja surah-surah itu 730 sama 29. Hah? Kenapa memang? Iya, supaya saya juga tidak ngantuk, bisa baca juga dengar. Ayat terpaksa saya baca. Saya bukalah kembali itu Quran, baca jadi imam. Sudah saya baca, terus dia mengintip, kok tumben ini Abi benar bacanya. Dia intip setelah salat, oh pantasan dia baca. Anak saya masih kelas 3 SD, tapi protesnya kencang sama saya. Kemudian tentu ini membuat kita juga, nah apalagi ini kalau di jamaah sini saya lihat ini mukanya ini 3 baris di depan masih bisa, oke lah. 3 baris di tengah sudah mulai, apalagi kalau tarwih 8 rakaat bisa-bisa berulang ayat-ayatnya, berulang surah-surahnya. Tidak apa-apa. Kan dalam hukum salat itu yang rukun Al-Fatihahnya. Surah-surah pendeknya kan sunnah. Tapi walaupun sunnah, ya tidak enak juga sama anak sama istri.
Mungkin itu juga salah satu mendorong saya mengeluarkan surat edaran salat tarawih di masjid. Kenapa? Saya tahu perasaannya bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua perlu saya sampaikan, jadi saya cuma mau menyampaikan sedikit karena nanti ada khutbah juga. Tadi disampaikan pagar masjid. Jadi sampai detik ini, jadi saya sudah bilang bahwa ini kan tadi diajukan proposal. Saya bilang kan kalau masjid ini tidak bisa proposal. Kenapa? Karena masjid ini statusnya masih milik Pemprov, dibangun saja dan dimanfaatkan oleh, silakan dimanfaatkan. Paling enak sekarang itu dicocok-cocokkan. Karena kalau gubernur yang menjadi imam di sini, menjadi kesra, menjadi petugasnya, repot juga Pak. Kami cukup membangun saja, silakan di ini, dan silakan ada Pak staf ahli biro kesra di sini. Saya cuma terima tahu saja bahwa dikerjakan, dibangun, karena statusnya masih aset pemerintah Pemprov. Jadi tidak ada salahnya kita bangun saja, karena untuk kepentingan orang banyak. Dan alhamdulillah Masjid Kuba 99 tadi saya sudah terima laporannya bahwa sudah ada pemenang untuk kerjakan. Kemudian saya bilang, kenapa belum dimulai? Dia bilang, Pak Wagub, harus aturannya Pak Wagub kan bikin dulu, ada surat dulu dari kepala badan, surat penyediaan dana, baru kita kerjakan. Nah oke. Saya hubungi kepala badan keuangan, siapkan cepat supaya dikerjakan cepat, masyarakat tidak tunggu. Berdoa Ki, mudah-mudahan tidak ada masalah di sana, bisa dikerjakan dengan baik. Karena walaupun kita mau kerjakan mati-matian, sudah kencang perintah dan sebagainya, tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak ada yang jadi. Nah begitu. Karena kenapa? Kita cuma bisa berusaha, berikhtiar. Sesungguhnya hanya miliknya yang kebenaran, dan hanya miliknya adalah yang menentukan segala-galanya. Kedua, kemudian ini puasa. Saya juga tentu meminta kepada masyarakat semuanya melaksanakan dengan tertib. Kemudian puasa ini juga menjadi momentum bagi kita semua untuk mengintrospeksi diri. Kenapa? Karena kita dicoba pandemi, tidaklah katanya dicoba satu pandemi kepada suatu kaum, kemudian mereka harus mengintrospeksi diri dengan baik, bagaimana kemudian membaca, dan kemudian kita sama-sama sebagai pemerintah dan juga masyarakat, kita meningkatkan keimanan di antara kita semuanya, bahwa bagaimana ke depan kita terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan sedikit di sini tempat ini. Saya punya cerita menarik. Saya juga baru dapat cerita ini dari salah satu syekh di Palestina. Beliau adalah pejuang Palestina yang hidup tinggal di Arab Saudi, kemudian memperjuangkan Palestina, kemerdekaan Palestina selama bertahun-tahun, berpuluh tahun. Dia bilang kepada saya, dia bilang, Pak Wagub, waktu itu dia sampaikan tahun berapa? Dia bilang, ini saya mau sampaikan tentang keajaiban Masjid Al-Aqsa, yang selama ini kan kita tahu tentang keajaiban yang lain. Sekarang saya mau ceritakan tentang Masjid Al-Aqsa. Dia bilang, yang pertama, ketika katanya Rasulullah bersama malaikat Jibril, Isra dan Miraj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya kan? Kemudian sampai di sana, mendaratlah boraknya tepat di tempat parkiran sekarang, yang dipakai parkiran sekarang. Ternyata Masjidil Aqsa itu adalah bentuknya kotak, 114 atau 141 km persegi, ada hektar. Coba digaris itu kotaknya. Banyak orang bilang, yang mana Masjidil Aqsa? Saya juga baru tahu Masjidil Aqsa ternyata bukan yang warna emas saja, bukan warna batu saja, tapi semua kotak yang segi empat di luar. Itu patokannya, modelnya jadi seperti Masjidil Haram juga, tapi tidak kotak pas kalau Masjidil Haram. Kalau ini pas persegi panjang. Tinggi temboknya mungkin berapa
belasan meter dan lebarnya 8 meter kalau tidak salah. Kemudian itu lebarnya mengitari dan di dalamnya beberapa masjid. Jadi Masjid Aqsa itu kotak persegi panjang dan banyak masjid-masjid di dalamnya. Begitu mendarat Rasulullah, dia ceritakan ke saya itu karena dia teliti tentang bagaimana Masjid Aqsa itu, keajaibannya. Jadi mau ditambak katanya itu boraknya. Ketika boraknya mau ditambak, tidak ada tempat tambat, tidak ada tempat mengikat. Akhirnya malaikat Jibril dia bilang, dia bolongin itu pojok daripada tembok, tak, dan dia kasih lihat saya ke lubangnya, dia kasih lihat fotonya, ini foto sudut yang dibolongi waktu itu, sejarahnya bahwa dan lubangnya bisa masuk ini. Jadi mungkin malaikat kalau kasih begitu, tiba-tiba lubangnya sebesar ini. Kemudian keajaiban yang kedua ditemukan di sana, Rasulullah kemudian salat menghadap Masjid Aqsa sebelum masuk 2 rakaat, kemudian masuk ke dalam. Dan di dalamnya salat memimpin 124.000 nabi dan rasul mengimami. Kemudian menghadapnya Masjid Aqsa menuju ke Ka'bah, Masjidil Haram. Karena Rasulullah tidak maunya Rasul dalam hatinya bahwa saya mau mengembalikan kepada kiblat ke Masjid Aqsa, Masjidil Haram. Sementara waktu itu ada kiblat Masjid Aqsa. Jadi dikasih tembak itu lurus, ternyata bisa memang menghadap masjidnya yang hitam itu kubahnya, kemudian menghadap ke Masjidil Haram tepat. Dan dia bilang sama saya, jarak antara pintu masuk Masjid Aqsa ke Masjidil Haram pas tepatnya di atas Ka'bah 1234 km. Saya karena orang engineering, saya pulang hitung, saya download itu Google Earth, download, berputar. Begitu masuk hitung 1234 pas. 1, 2, 3, 4 jarak Masjid Aqsa pintunya masuk dengan pas di atasnya Masjidil Haram 1234 km. Salah satu keajaiban. Yang kedua keajaibannya, dia bilang ini tembok seperti mungkin ini kotak-kotak, ada kotak-kotak kayak batu merah itu kalau rumah mau dipasang batu merahnya, batu-batu itu setiap batu merahnya itu beratnya 57 ton satu biji, disusun sepanjang keliling itu, keliling temboknya, tembok ratapannya orang Yahudi itu kan, itu temboknya, di dalamnya itu ada Masjid Aqsa, kelihatan kalau di peta Google Earth, saya pernah garis begini kelihatan, oh iya ukurannya 141 meter hektar, hitung, oke. Ternyata di lapisan pertama 57 ton keliling beberapa batu-batu merah itu, batu-batunya disusun batu-batu. Kemudian ada 14 biji batu, induknya batu-batu besar di tengah, tidak melayang. Dia mungkin betanya di sini atau di atas, dan ini besarnya 571 ton. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kasih naik itu batu di atas? Sementara 571 ton di zaman itu. Nah ini sudah zaman bahlah. Maka ditelitilah para ilmuwan, termasuk Syekh ini meneliti, karena dia penjaganya perpustakaan untuk seluruh historikalnya. Dia bilang kami teliti dan kami menyimpulkan ada 3. Yang pertama, bahwa dalam riwayat dan beberapa runutannya meyakini dibangun dari masjid Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu kan 30 hasta ya, 30 meter tingginya. Makanya dibilang orang tercakap yang pernah ada di dunia adalah Nabi Adam. Makanya Rasulullah waktu ditanya, cakep sekali katanya Nabi Yusuf, bilang iya setengah Adam. Kenapa? Karena langsung dibikin oleh tangannya Allah, Nabi Adam. Jadi tingginya tempat itu 571 ton. Maka dibilang akan dibangun oleh zamannya Nabi Adam. Yang kedua, dibangun katanya di zamannya Nabi Soleh. Karena Nabi Soleh itu kan ada riwayat beberapa itu bangun-bangun batu-batu besar, dibangun ini istana-istana besar, dipahat itu gunung dan sebagainya. Nah, kemungkinan besar di zamannya ini. Yang ketiga adalah zamannya Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman bisa memerintah para jin dan manusia, untuk dia raja untuk 2 golongan. Ya. Makanya ada pernah cerita ketika Rasulullah
saya pernah membaca ini anunya riwayat juga, ketika Rasulullah diganggu sama iblis. Jadi iblis itu pernah mengganggu, tapi yang diganggu itu bukan kita, golongan-golongan kita. Yang diganggu itu Nabi dan Rasul yang diganggu. Kalau golongan kita, jin-jin kecilmu, setan-setan kecilmu saja yang ganggu, itu cukup nih. Kalau rajanya harus Nabi dan Rasul. Begitu diganggu, Rasulullah langsung cekik lehernya iblis. Kemudian disandarkan di tiang dan mengatakan, seandainya bukan doanya Nabi Sulaiman, niscaya kamu akan saya ikat dan saya jadikan permainan anak-anak Madinah. Nah, maksudnya bahwa Rasulullah menghormati bagaimana ketetapan Allah terhadap mukjizat daripada Nabi Sulaiman yang memerintah jin dan ini, ke dia kalau dia bisa membunuhnya berarti mengikatnya, berarti Rasulullah termasuk yang bisa melebihi daripada apa menjadi doa daripada Nabi Sulaiman. Itu. Kemudian dia ceritakan ke saya bilang, Kak berapa lah? Dia bilang ada 200 keajaibannya, baru 2 saya ceritakan. Saya bilang, Kak berapa jam ini? Ternyata 2 tadi itu diceritakan saya 3 jam. 3 jam diceritakan. Saya cuma menyimpulkan tadi. Panjang sekali perjalanan. Terus ternyata pejuang ini adalah pejuang Palestina dan terus mengasingkan diri di Saudi, diterima sebagai warga negara di sana karena tidak bisa kembali. Kemudian terakhir boleh saya ceritakan bahwa bulan ini penuh ampunan. Tentu kita semuanya kembali bagaimana untuk beribadah. Kami mengajak karena sudah diberikan kesempatan kami melakukan surat edaran untuk di masjid. Jangan nanti kalau sudah mulai pertengahan mulai maju lagi barisannya sampai tinggal 3 baris mami di depan. Kebiasaannya semakin lama. Pertama ramai di masjid, pekan ke tengah-tengah ramai di mall, pekan-pekan ketiga tidak ada pesawat pulang kampung karena dilarang mudik kan. Ini mudah-mudahan kita bisa manfaatkan. Kenapa 2 tahun ini mudah-mudahan kita jama ini. Tahun lalu tidak bisa di masjid, sekarang bisa. Mari kita mawas diri bahwa ini kesempatan saya untuk memperbaiki, karena kita tidak tahu tahun depan, ya. Kita tidak tahu tahun depan. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita taruh tahun depan di masjid? Tidak ada. Maka karena disuruh ke hari ini, maka nikmati dan manfaatkan sebesar-besarnya tahun ini. Kami meminta itu kepada seluruh masyarakat, nikmati dan manfaatkan kesempatan tahun ini, karena kita tidak tahu. Yang lalu sudah dikasih contoh tidak boleh masuk masjid, maka ketika jangan sampai dilarang pergi masuk masjid. Napa sih baru lagi kita mau kencang sekali mau ke masjid, begitu dibukakan masjid malas ke masjid. Yang banyak kan begini toh, dilarang pergi tarwi, mau sekali pergi tarwi, masuk di medsos, wah ini pemerintah apa ini, orang dilarang ibadah dan sebagainya. Memang itu kan sudah takdir dari Allah. Tidak begitu. Harus membedakan antara takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk. Makanya ada namanya salat khauf, salat takut. Allah tidak memberikan kita sunnatullah, garis-garis risalah dan garis-garis syariah bahwa boleh salat dalam keadaan takut. Kemudian kalau dilarang takut kepada makhluk, kan ada salat khauf kan, ada salat malahan disuruh pegang pedang, ya. Ada juga salat yang 2 rakaat kemudian bisa berbaris, masuk pasukan 2, pasukan 1, berbaris pasukan 1, 2, masuk lagi pasukan 2. Bahkan boleh salat dalam khauf adalah syarat isyarat, mata saya goyang-goyang, bergerak-gerak, isyarat salat khauf, ya Pak Ustaz. Ini harus dibedakan ini, ya, dibedakan. Kalau tidak percaya itu yang bilang tidak takut kepada makhluk, nanti dikurung saja baru saya kasih masuk singa, baru kita lihat apa dia takut atau tidak takut, kan? Fikihnya harus masuk. Maka dari itu mari kita saling menghargai, nikmati, manfaatkan dan perbanyak ibadah selagi kita diberikan pemerintah kesempatan untuk melaksanakan tarwih bersama, ya. Kami memohon perbanyak ibadah, terus melaksanakan dan tunjukkan juga bahwa kita karakter Islam adalah patuh pada protokol kesehatan dan bisa dipercaya. Terima kasih mungkin dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Untuk persoalan lebaran dan mudik dan sebagainya sudah ada perinstruksi untuk khusus, nanti kita buatkan juga surat edaran khusus untuk itu. Fokus saja dulu untuk ibadah, perbanyak ibadah, karena kita tidak tahu tahun lalu sudah dikasih contoh tidak boleh, tahun ini sudah dikasih kesempatan. Insya Allah kita baru tahun depan, tapi sekarang di depan kita sudah boleh dan kita laksanakan dengan baik. Demikian mungkin dari saya mohon maaf ketika ada salah kami dan sebagainya.
tentu adalah luar kemampuan kami. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanallah bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.